Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai cara untuk mencari tahu pokok-pokok informasi yang terdapat pada sebuah teks sejarah. Pokok-pokok informasi itu apa sih, Bu? Nah, pokok-pokok informasi itu adalah berbagai hal-hal penting yang terdapat pada teks sejarah tersebut. Di dalam sebuah teks bacaan atau di setiap paragraf, pasti terdapat informasi baik yang tersurat maupun yang tersirat. Nah, informasi yang tersurat itu sendiri adalah informasi yang berada dan tertulis jelas pada teks atau bacaan. Sedangkan informasi secara tersirat adalah informasi yang disampaikan secara tidak langsung atau tidak terdapat di dalam teks suatu bacaan atau dalam sebuah paragraf. Untuk dapat mencari tahu pokok-pokok informasi yang terdapat dalam sebuah teks bacaan dengan mudah, maka kita bisa menggunakan rumusan 5W plus 1H. Nah, 5W plus 1H itu apa sih, Bu? Jadi, itu adalah 6 macam kata tanya yang bisa kita gunakan untuk dapat mencari tahu sebuah informasi pokok pada bacaan. Nah, 5W itu terdiri dari W yang pertama adalah what atau bahasa Indonesianya apa. Yang kedua adalah who atau siapa. Yang ketiga adalah where atau di mana. Yang keempat adalah when atau kapan. Dan yang kelima adalah why atau mengapa. Sedangkan 1H adalah kata tanya untuk how atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah bagaimana. Nah, itu tadi ya mengenai 5W plus 1H. Sekarang pertanyaannya adalah kapan sih kita bisa menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, di sini ada fungsi dari setiap kata tanya yang ada pada 5W plus 1H. Yang pertama itu ada apa. Apa itu kita gunakan untuk menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Lalu yang kedua ada siapa. Nah, kita bisa menggunakan kata tanya siapa ini untuk dapat menanyakan siapa pelaku yang terkait dalam suatu peristiwa. Lalu yang ketiga ada di mana. Nah, kata tanya di mana ini kita gunakan untuk menanyakan tempat suatu peristiwa itu berlangsung. Lalu yang keempat itu ada kata tanya kapan. Nah, kata tanya kapan ini kita gunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Lalu yang kelima ada kata tanya mengapa. Nah, kata tanya mengapa ini kita gunakan untuk menanyakan alasan atau sebab dari terjadinya suatu peristiwa. Lalu yang terakhir atau yang keenam ini ada kata tanya bagaimana. Nah, kata tanya ini kita gunakan untuk menanyakan cara atau proses dari berlangsungnya sebuah peristiwa. Nah, gimana? Pasti masih pada bingung ya? Nah, kalau gitu kita langsung simak teks sejarah di bawah ini mengenai peristiwa penting menjelang proklamasi. Nah, teks ini ada di buku tema kalian ya, ada di halaman 26. Nah, di sini kita akan mencari pokok-pokok informasi yang terdapat dalam teks dengan menggunakan rumusan 5W plus 1H. Kita langsung bahas saja yuk satu persatu. Tapi sebelum kita mulai untuk mencari tahu informasi pokok pada teks tersebut, pastikan dulu bahwa anak-anak telah membaca teksnya dengan baik ya. Sekarang kita langsung masuk ke kata tanya yang pertama, yaitu apa. Nah, di sini contoh dari pertanyaan yang Ibu buat adalah apa inti cerita dari teks sejarah tersebut? Lalu jawabannya adalah Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Nah, jadi untuk dapat mencari tahu informasi pokok ini, kalian perlu membuat pertanyaannya terlebih dahulu dan menuliskan jawabannya. Gitu ya. Lalu kita lanjutkan yang kedua. Di sini ada kata tanya siapa. Nah, di sini Ibu membuat pertanyaan, siapa saja tokoh yang terlibat dalam kejadian pada teks tersebut? Lalu jawabannya adalah
Panglima Jepang, Marsikal Terauchi, dan pemerintah Indonesia yang saat itu diwakili oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Nah, sekarang kita lanjutkan ke kata tanya yang ketiga ya, yaitu di mana. Nah, pertanyaan yang sudah Ibu buat adalah di mana pemerintah Indonesia dan Panglima Jepang bertemu? Jawabannya adalah di Dalat, Saigon. Lalu, pertanyaan yang keempat itu adalah dengan menggunakan kata tanya kapan. Nah, contoh pertanyaan yang sudah Ibu buat itu adalah kapan pemerintah Indonesia dan Panglima Jepang bertemu? Jawabannya adalah pada tanggal 9 Agustus 1945. Lalu, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan kelima. Di sana kita bisa menggunakan kata tanya mengapa. Contoh pertanyaan yang sudah Ibu buat adalah mengapa Jepang ingin menghadiahkan kemerdekaan untuk Indonesia? Lalu jawabannya adalah karena saat itu tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Maka untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke kata tanya yang terakhir ya, yaitu bagaimana. Nah, contoh pertanyaan yang sudah Ibu buat dengan menggunakan kata tanya bagaimana adalah bagaimana respon atau pendapat dari golongan muda terhadap hasil pertemuan pemerintah Indonesia dengan Panglima Jepang? Lalu di sini jawabannya adalah golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa campur tangan asing. Nah, itu tadi cara kita menggunakan kata tanya 5W+1H untuk dapat mencari informasi pokok pada sebuah teks cerita. Ya, jadi yang pertama, kalian harus baca dulu teks cerita dengan benar ya, dengan baik dan dengan teliti. Setelah itu, kalian bisa mulai membuat pertanyaan dengan menggunakan rumusan 5W+1H yang tadi ya. Nah, setelah itu, pertanyaan yang sudah kalian buat, kalian jawab sendiri berdasarkan teks cerita yang sudah kalian baca tadi. Jadi jawabannya itu memang jawaban yang terdapat di dalam teks. Nah, begitu ya. Kalau anak-anak sudah paham, cukup sampai di sini dulu ya materi kita hari ini. Semoga kalian bisa mengerti apa yang sudah Ibu sampaikan dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.